Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semuanya karena anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-36. Tertulis demikian. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa negara menawarkan kewarganegaraan kepada orang-orang asing dengan syarat membayar biaya yang ditetapkan. Nilainya bermacam-macam, ada yang mulai dari 100.000 US dollar. Di masa lalu saudara, saat kerajaan Romawi berkuasa, sejumlah kecil orang membeli kewarganegaraan Roma dengan jumlah uang yang cukup besar. Menjadi warga dari suatu negara yang maju cenderung menjadi suatu kebanggaan dan prestis bagi orang yang ingin memiliki status kewargaan tersebut. Dalam ayat ini saudara, kita membaca ketika diinterogasi oleh Pilatus soal kerajaannya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia memang adalah seorang raja, namun kerajaannya bukan dari dunia ini. Kata kerajaan dalam ayat ini merupakan terjemahan dari kata basileia dalam bahasa Yunani. Dan kata basileia ini disebutkan sebanyak lebih dari 100 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Basileia yang dimaksudkan oleh Tuhan bukanlah kerajaan atau pemerintahan dunia, melainkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga, di mana Tuhan yang memerintah di dalamnya. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk mendirikan pemerintahan politik atau kerajaan dunia. Ia datang bukan untuk menjadi penguasa atau raja di dunia ini. Hal itu tidak ia perlukan, karena ia adalah raja dan penguasa atas segala-galanya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan bahwa kerajaan sorga sudah datang ke bumi, dan pemerintahan kerajaan Allah telah dimulai kembali di atas bumi. Tuhan Yesus memenuhi nubuatan para nabi tentang pemerintahan kerajaan Daud yang akan terus berlangsung turun-temurun. Tapi pemerintahannya ini, saudara, sekali lagi bukanlah secara fisik, tapi kerajaannya berasal dari atas, yaitu dari surga yang kekal dan mulia. Saudara yang dikasih Tuhan, apa implikasi dari kebenaran ini bagi kita adalah, yang pertama, karena kerajaan Tuhan Yesus bukan dari dunia ini, maka itu berarti bahwa kita sebagai warga kerajaannya mengikuti nilai-nilai, norma-norma, dan standar hidup kerajaan sorga. Pemerintah dunia ini tentu perlu kita hormati, namun prioritas utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Apabila nilai dan aturan di dunia ini berlawanan dengan nilai dan prinsip kerajaan sorga, maka kita akan memilih tunduk kepada ketetapan Tuhan dan Raja kita yang di sorga. Yang kedua, saudara, kita hidup dalam kuasa kerajaan Tuhan di bumi ini. Kerajaan Tuhan sudah datang, dan di akhir dari akhir zaman akan tercapai penggenapannya, di mana kerajaan sorga atau pemerintahan Tuhan akan menjadi satu-satunya pemerintahan yang berkuasa atas semuanya. Di masa sekarang ini, kita yang percaya hidup dalam kuasa kerajaan Tuhan di bumi ini. Dalam Lukas 17 ayat 21, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang jauh dan tinggi di suatu tempat, bukan sesuatu yang sifatnya nanti, tapi sekarang, karena kerajaan sorga itu ada di antara kita. Yang ketiga, saudara, kita hidup dalam penundukan diri secara total kepada Tuhan
sebagai Raja dan Pemimpin kita. Dalam Matius 23 ayat 10 tertulis bahwa hanya satu pemimpin kita, yaitu Mesias, dan Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi warga kerajaan surga, kita tidak perlu membayar sejumlah uang. Tuhan sendiri telah membayar harganya untuk kita dengan darahnya yang suci dan mahal. Hanya diperlukan iman percaya kepada Tuhan Yesus dan kesetiaan untuk hidup dalam kasih karunia dan kebenarannya untuk menjadi warga kerajaan Allah dan menerima anugerah keselamatan. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, marilah saat ini buka hati saudara dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ucapkanlah doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang sebagai manusia untuk penebusan dosaku dan untuk keselamatan hidupku. Ampunilah segala dosaku dan terimalah aku menjadi anak-Mu. Masuklah dalam hidupku dan pimpinlah aku mulai sekarang ini dan sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya, belajarlah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Setialah selalu dalam iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Dan karena itu kami mengikuti nilai-nilai, norma dan prinsip hidup kerajaan surga. Kami tidak hidup dalam kuasa kerajaan dunia ini, tapi kami hidup di dalam kuasa kerajaan-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah pemimpin kami yang tertinggi. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, yang kami ikuti dan taati dalam hidup kami. Meteraikan ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, dan berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, sehingga kami semakin mengerti dan senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini. Buatlah kami berhasil, dan biarlah dalam semuanya itu kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.